Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube PCIM Arab Saudi. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tema pada kesempatan kali ini adalah akhlakul karimah dalam kehidupan. Dalam matan mengatakan, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, sehingga disukai atau diteladani, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah selain menekankan aspek tauhid tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, juga menekankan aspek-aspek horizontal tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, sebagaimana hadis yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah sebagai panutan manusia muslim di muka bumi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betapa beliau menjadi contoh terbaik dari manusia yang mempunyai akhlak terbaik. Kita semua mungkin menyadari betapa beliau dalam perjuangannya menjumpai banyak hambatan. Beliau dihina oleh Yahudi yang dibayar oleh musuh Islam. Ketika seorang Yahudi tersebut absen dari menghina Nabi, apa yang beliau lakukan? Beliau datang dan menjenguk si Yahudi tersebut. Ada lagi kisah lain di mana seorang Yahudi pula setiap hari kerjanya mencaci Nabi. Dia buta, dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Sebuah teladan yang patut dicontoh oleh segenap manusia di muka bumi ini, terutama bagi warga Muhammadiyah yang punya pedoman hidup Islami sebagai akhlakul karimah dalam kehidupannya. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ialah menyuapinya makanan. Si Yahudi tersebut tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Sampai kemudian ketika Nabi wafat, kemudian Abu Bakar menggantikan pekerjaan tersebut. Si Yahudi tersebut tersadar dan bertanya, yang menyuapi saya, siapa kamu? Karena yang menyuapinya tidak seperti biasanya. Kemudian beliau tersadar. Nabi Abu Bakar menangis dan mengatakan, ya, yang menyuapinya telah wafat dan dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, siapa lagi yang terbaik untuk dicontoh selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Betapa beliau telah menunjukkan keutamaan-keutamaan akhlak yang patut diteladani oleh siapapun. Kenapa akhlak menjadi sangat penting bagi manusia dalam bermuamalah kepada sesamanya? Karena ketika kita bertemu dengan orang lain, saat itulah yang nampak pertama adalah akhlak kita. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain, saat itulah yang nampak pertama adalah akhlak kita. Bukan dari mana kita, bukan siapa nama kita, bukan apa agama kita, tapi akhlaklah yang menjadi sorotan pertama di mata manusia.
Hadirin yang berbahagia, akhlak bisa menjadi amal jariah bagi kita. Ketika kita berakhlak mulia, orang-orang yang melihat kita berakhlak mulia, kemudian mereka mengikuti, ingin seperti kita, ingin menjadi baik, ingin kemudian mendapatkan hal-hal kebaikan yang seperti kita lakukan, maka telah mengalirkan kebaikan juga kepada yang mencontohkan amal kebaikan tersebut. Orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam konteks ini mungkin dia sakit, mungkin dia kelaparan, mungkin dia mendapatkan musibah, biasanya akan lebih mendengarkan kepada yang baik kepadanya. Dan ini menjadi fitrah seluruh manusia. Dia akan cenderung dan dekat kepada orang-orang yang berakhlak atau yang memperlakukan baik. Untuk itulah tidak heran jika dikatakan bahwa kita mungkin masuk ke dalam hati seseorang tanpa satu kata pun, yaitu dengan kita berakhlak baik kepadanya. Akhlak seperti sihir yang mampu mendekatkan kita kepada orang-orang yang kita berhubungan baik dengannya. Berat memang untuk bisa berakhlak yang baik. Karena apa? Karena jika hubungan kita dengan Allah hanya kita yang tahu, hanya kita yang bisa merasakannya. Tapi terkait dengan berakhlak yang mulia, disinilah tantangannya. Kita harus bermuamalah dengan orang lain yang tidak semua dari mereka adalah orang-orang yang sifatnya kita inginkan. Disitulah tantangannya ketika Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, karena jangan-jangan orang yang kita berbuat baik kepadanya tidak suka dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberikan contoh yang sangat baik tentang bagaimana kita berakhlak yang mulia. Dalam tadabbur beliau terhadap surat Al-Ma'un, akhirnya beliau mengumpulkan jamaah pengajiannya yang selalu protes, wahai Pak Kiai atau wahai Syekh, wahai Ustadz, kenapa kita selalu mengkaji Al-Ma'un? Kemudian di suatu hari beliau meminta para jamaahnya untuk membawa apa yang bisa mereka bawa dari makanan dan pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu beliau mengajak para jamaah tersebut untuk menyantuni para kaum fakir miskin dan duafa di sekitar Masjid Gede dan di sekitar alun-alun Jogja. Begitulah beliau bertadabbur terhadap Al-Ma'un sehingga melahirkan amal kebaikan, sehingga melahirkan akhlak mulia yang langsung bisa dinikmati dari sesama manusia. Kemudian lahirlah pergerakan Muhammadiyah dengan banyak institusi yang juga menunjukkan eksistensi dalam berakhlakul karimah. Ada rumah sakit yang kita menolong orang-orang sakit. Ada panti asuhan yang kita menolong anak-anak yatim di sana. Ada lagi lembaga amil zakat yang juga kita menolong orang-orang yang berkebutuhan atau yang membutuhkan bantuan. Pemirsa penikmat kanal YouTube PCIM Arab Saudi, tidak cukup manusia hanya tahu tentang akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang tercela. Tahu merupakan satu bagian yang baik, tapi untuk bisa mempraktekkan akhlak-akhlak mulia tersebut dibutuhkan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sering menyaksikan orang-orang yang tahu misalnya bahwa membuang sampah itu tidak baik, tapi kemudian dia tetap membuang sampah sembarangan. Bagaimana kita sering menyaksikan orang-orang yang misalnya tahu bahwa menggunjing temannya itu tidak baik, tapi dia masih menggunjing temannya. Untuk itulah kita harus selalu bermohon kepada Allah hidayah sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik,
Tidak ada yang dapat menunjuki aku akhlak yang baik kecuali Engkau. Para penikmat kanal YouTube PCIM Arab Saudi, terakhir saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari seorang ilmuwan Islam Al-Khwarizmi ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, apakah yang bernilai pada diri seseorang manusia itu?" Kemudian beliau menjawab, "Seseorang itu bila dihiasi oleh akhlak yang mulia, dia mempunyai angka 1 dalam dirinya. Kemudian jika dia kaya, akan tambah 0. Kemudian jika dia tampan atau cantik, akan tambah 0. Kemudian jika dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, akan menambah angka 0 di belakang angka 1 tersebut. Tapi pernahkah kita bayangkan jika angka 1 tersebut hilang, jika kemuliaan akhlak seseorang tersebut hilang, maka angka 0 itu tidak akan ada artinya." Demikian pemaparan dari saya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahui akhlak-akhlak yang baik dan juga mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik itu ke dalam diri kita, ke dalam lingkungan kita, ke dalam wilayah kerja kita, ke dalam orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.